Mutu Kabupaten ND dan bagaimana tanggapan dari BPKP terhadap pemaparan oleh pihak Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Kabupaten ND ini. Kita akan berbincang bersama Direktur Perumda Air Minum Tirta Kelimutu ND, Justinus Sandi, sudah di ujung telepon. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pak Justinus, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat juga. Baik, Pak Justinus, ini poin apa saja nih yang Anda sampaikan pada Jumat 21 Januari 2022 kemarin ya terkait dengan rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Kelimutu ND. Ini terkait dengan pendistribusian air ya kepada masyarakat di Kabupaten ND ini, Pak Justinus, silakan. Iya, terima kasih. Kemarin itu saya memberikan gambaran umum tentang rencana bisnis perusahaan daerah air minum atau Perumda Tirta Kelimutu di hadapan pemilik perusahaan KPM, itu Pak Bupati, Dewan Pengawas, BPKP, dan para pihak yang berkepentingan terhadap PDAM. Yang kedua, hal-hal yang saya gambarkan, yang pertama itu adalah bagaimana rencana perusahaan untuk memperoleh pendapatan dari tahun 2022 sampai tahun 2026, yang 5 tahun ke depan. Yang disebut dengan rencana pendapatan, rencana belanja, rencana rugi laba, dan juga rencana investasi. Ini pokok-pokok penting yang saya gambarkan kemarin. Rencana yang pertama, rencana pendapatan ini juga tidak terlepas dari rekomendasi BPKP kepada PDAM bahwa hasil audit BPKP tahun 2020, yaitu yang pertama itu soal penyesuaian tarif air minum bersih. Nah, sampai hari ini PDAM belum melakukan penyesuaian tarif sehingga PDAM mengalami kerugian. Dan ini diharapkan untuk sesegera mungkin dilakukan penyesuaian tarif. Nah, penyesuaian tarif ini BPKP merekomendasikan kepada KPM atau kepada pemilik atau bupati, dengan kami yang membantu untuk melakukan perhitungan soal harga tarif air minum. Ini soal pendapatan. Soal belanja yang pertama itu kita harus menekan biaya yang over capacity atau kelebihan biaya dari perencanaan yang ada. Tetapi kita lebih melihat bahwa biaya yang kami keluarkan ini adalah belanja investasi. Belanja investasi itu yang akan kami rencanakan pada tahun 2022 sampai 2026 itu pertama itu pergantian seluruh jaringan yang ada dalam kota ND yang mengalami kerusakan dan lain-lain. Mengalami kerusakan dan lain-lain. Yang kedua, kami akan mengadakan belanja investasi lain itu untuk produksi, produksi saya masih produksi, yaitu bagaimana membangun bak reservoir baru. Bak reservoir baru itu dengan tujuannya untuk memenuhi pelayanan air minum bersih bagi pelanggan yang berada di pemukiman yang ketinggiannya melebihi elevasi dari sumber mata air yang ada. Ini 5 tahun ini kami sudah petakan tahun pertama, tahun 2022, 2023 dan sampai 2026 itu PDAM atau Perumda dan pemerintah harus bisa membangun reservoir dengan kapasitas 1.000 kubik untuk di sekitar
kaki Gunung Meja. Selama ini yang digunakan seperti apa Pak Justinus? Yang selama ini untuk melayani pelanggan di sekitar kita di Gunung Meja, pelanggan yang ada di Arubara, Paupanda, Ya. tetap ada bak reservoir, tapi kapasitasnya sudah Kecil ya? memenuhi syarat. Itu kapasitas hanya 100 kubik dan kapasitas 200 kubik. Ada dua reservoir yang ada di Banawa itu. Dan karena ada pergeseran pemukiman penduduk kali ini, kapasitas yang ada sudah tidak mencukupi lagi. Sehingga kami mulai merencanakan untuk membangun bak reservoir yang ada di Banawa. Sudah itu bak reservoir yang ada di sekitar Gunung Wongge. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ada di dua kaki bukit itu. Baik, kapasitasnya juga sama Pak Justinus begitu, 1.000 meter kubik begitu? Iya, kita akan bangun dengan kapasitas 1.000 meter kubik. Terus dalam rencana selanjutnya itu investasi juga kita akan mensuplai dari mata air baru yang elevasinya lebih tinggi dari posisi yang ada di sekitar Manunggo untuk membackup bak 1.000 yang ada di Manunggo itu. Apakah sudah dilakukan survei Pak Justinus untuk mata air terbaru ini? Ya, seluruh program ini, seluruh kebijakan ini sudah dilakukan survei dan dilakukan perhitungannya. Dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi, tinggal kita menunggu intervensi dari pemerintah daerah, dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Balai. Baik, Pak target kita ini untuk menambah jaringan, menambah sambungan rumah. Untuk menambah sambungan rumah tidak ada pilihan lain, kita harus segera merehabilitasi seluruh jaringan yang ada, yang jaringan-jaringan lama yang dengan usia yang sudah sangat tua, dan itu untuk segera kita rehabilitasi dan juga membangun jaringan transmisi baru untuk menuju kompleks pemukiman seperti di Ndona, di kaki Gunung Meja dan daerah sekitar Gunung Wongge dan Ungslor itu. Baik, Pak Justinus Sani, tadi Anda sampaikan bahwa poin-poin yang Anda paparkan ini berdasarkan hasil audit ya oleh BPKP begitu di tahun 2020 begitu ya kalau tidak salah. Nah, setelah mendengarkan pemaparan yang Anda sampaikan, nah bagaimana tanggapan atau solusi yang disampaikan oleh tim terkait BPKP dalam hal ini Pak Justinus? Baik, catatan BPKP itu pertama soal perubahan soal penetapan tarif harus segera disesuaikan dengan regulasi terbaru. Nah ini kita sudah dorong supaya pemerintah bisa meninjau kembali untuk itu, atau pemerintah wajib melakukan subsidi tarif untuk memenuhi full cost. Yang kedua, rekomendasi BPKP juga menyangkut ketersediaan dana untuk kedua itu pegawai untuk dilakukan mengikuti diklat, dan ini sudah kami di 2021 dan ini rekomendasi dari 2020. Jadi 2021 sudah lakukan diklat baik virtual maupun non virtual. Itu yang sudah kita lakukan. Baik, ini untuk peningkatan SDM begitu Pak Dirut ya? Iya, untuk peningkatan SDM. Ada juga rekomendasi BPKP yang berikutnya menyangkut soal pergantian meter atau kalibrasi meter air. Ini selama 2021 sudah kita jalankan. Sudah dari perusahaan sudah jalankan, dan sekitar 300-an meter air yang dilakukan kalibrasi dan pergantian. Dan kita harapkan di audit 2021, audit kinerja 2021 yang akan dilakukan di tahun 2022 ini, hasil penilaian BPK sudah berubah. Dan kami yakin bahwa seluruh rekomendasi BPK yang menjadi kewenangan kami sudah kami lakukan dan sudah kami jalankan.
Yang masih terkendala buat kami sekarang adalah soal air minum saja, soal penetapan tarif. Dan Oke. itu sudah kami diskusikan bersama waktu pemaparan rencana bisnis itu. Kita sudah diskusikan ada solusinya. Kalau tidak dilakukan kenaikan tarif, berarti harus ada subsidi dari pemerintah. Yang berikut soal modal usaha, soal permodalan. Nah, permodalan ini sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah untuk melakukan penyertaan modalnya, baik berupa hibah, subsidi. Itu yang menjadi kewenangan pemerintah dan kita menunggu saja sampai akhir bulan Desember ini. Kalau sampai di bulan Desember ini pimpinan DPR perlu mengagendakan pembahasan perda tentang penyertaan modal, berarti dengan sendirinya bagi pelanggan yang sudah mendaftar sebanyak 1.200 pelanggan untuk menerima sambungan hibah dari Kementerian PUPR, kami malah yang berhati untuk tidak menjalankan kegiatan ini karena kita tidak dukung dengan perda yang belum diagendakan oleh pimpinan DPR sampai hari ini. Kita hanya menunggu Masih sampai menunggu, ya? akhir di tanggal 5 Februari. Oke. Karena batas Baik. deadline yang diberikan oleh kementerian sampai tanggal 5 Februari tidak dilakukan kegiatan pembahasannya, dengan sendirinya berarti hibah ini batal untuk diberikan kepada pemerintahan daerah. Yes, berarti kalau hibah sudah batal, berarti masyarakat yang pelanggan yang berpenghasilan rendah sejumlah 200-an lebih ya. pelanggan dengan sendirinya akan batal. Oke. Kita berdoa dan kita berharap supaya ada Sesegera niat baik mungkin dari ya. DPR dan pimpinan DPR untuk bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah ini. Oke, baik. Ini juga bagian dari perluasan pelanggan, penambahan pelanggan yang akan berdampak pada menambah pendapatan Oke. usaha. Baik, Pak Justinus Sani, ini menarik sekali ya. Dalam waktu dekat ini akan dilakukan perbaikan jaringan perpipaan begitu ya di seluruh Kabupaten ND ini. Lalu tadi juga disampaikan bahwa akan ada penetapan tarif. Nah, bisa dikasih bocoran kepada masyarakat dan juga pendengar RRI ini penetapan tarif yang sudah disepakati oleh teman-teman di Perumda dan juga Pemda ini seperti apa besarannya? Belum ya? Kalau ini dalam draft ini harus dilakukan perhitungan dan kami sudah minta kawan-kawan kami dari BPKP, Bapak Ibu dari BPKP untuk membantu kami untuk melakukan perhitungan, perhitungan penetapan tarif sesuai regulasi. Oke, baik. Dan kita harapkan 1-2 minggu ke depan perhitungan penetapan tarif ini sudah ada, tinggal kami ajukan kepada Pak Bupati. Kalau disetujui, puji Tuhan. Kalau tidak disetujui, juga kami tidak berkeberatan. Kita hanya mau menjalankan rekomendasi dari BPKP. Juga kita juga harus menjaga kesehatan dari perusahaan ini sendiri. Perusahaan ini akan sehat kalau kita betul-betul menjalankan beberapa catatan dan rekomendasi yang ada dalam catatan audit BPKP. Baik, Pak Justinus, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami perbincangkan dengan Anda pagi hari ini, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI ND. Selamat pagi, selamat menjalankan kembali aktivitasnya. Salam sehat, salam semangat. RRI dan terima kasih pendengar di seluruh Nusantara. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Indonesia, RRI Pro 1. Dua topik pendengar sudah kami hadirkan untuk Anda dalam sesi wawancara kali ini pendengar ya, terkait dengan NTT masih bebas varian Omikron.